Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu ala dini kulli wa kafa billahi syahida asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina wa habibina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wabtatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih kepada PSPD FK Unlam atau WLM atas undangannya ke pengajian online PSPD FK WLM. Kita semua patut bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala diberikan nikmat iman, nikmat kesehatan dan kesempatan sehingga kita bisa berkumpul pada pagi hari ini menjelang siang di dalam majelis yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Para peserta pengajian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, penting bagi kita semua untuk meluruskan niat sehingga 2 jam ke depan atau 1,5 jam ke depan kita duduk bersama-sama itu memperoleh nilai di sisi Allah Subhanahu wa taala dengan nilai yang terbaik, yaitu berada di dalam majelis ilmu dan memenuhi salah satu kewajiban Allah, yaitu thalabul ilmi, belajar atau menuntut ilmu yang wajib, sebagaimana Imam Al-Ghazali mengatakan bahwa ilmu itu ada 2. Yang pertama adalah ilmu akhirat dan yang kedua adalah ilmu dunia yang bersifat fardu kifayah. Sedangkan ilmu akhirat itu bersifat fardu ain. Para peserta yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya izin untuk share screen dulu ya. Nah, sudah terlihat? Dulu masih proses Ustaz. Ya, Sudah ya? Baik. Saya akan menyampaikan tentang jaminan kesehatan di dalam politik ekonomi Islam. Pembahasan kita pada kesempatan menjelang siang ini yang pertama adalah Islam itu adalah sistem kehidupan yang sempurna. Kemudian bagaimana pandangan Islam tentang kesehatan dan bagaimana kemudian jaminan kesehatan di dalam Islam, politik ekonomi Islam dalam menopang jaminan kesehatan. Dan yang terakhir nanti kita sampaikan kesimpulan pembahasan kita pada kesempatan pagi hari ini. Kita mulai dengan pembahasan yang pertama. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Menurut sebagian mufassir bahwa ayat ini adalah ayat yang terakhir turun kepada Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Ini adalah potongan ayat di dalam Quran surah Al-Maidah ayat 3 ya. Pada hari ini telah aku sempurnakan bagi kalian agama kalian. Wa atmamtu 'alaikum ni'mati. Dan telah aku cukupkan nikmatku, kata Allah. Dan aku ridhoi bagi kalian Islam sebagai sistem hidup kalian, dinan. Nah, kemudian di dalam tafsir Ibnu Katsir juz 3 halaman 26 itu dikatakan terkait dengan ayat tadi al-yauma akmaltu lakum dinakum. Ini adalah nikmat terbesar dari Allah Azza wa Jalla atas umat ini. Nah, di mana Allah telah mensempurnakan
Allah Ta'ala mensempurnakan bagi mereka agama mereka. Sehingga fala yahtajuna ila dina ghairihi. Maka tidak membutuhkan lagi kita itu kepada sistem lain selain sistem Islam. Fala yahtajun, tidak membutuhkan. Apa yang kemudian disebutkan di sana itu adalah fala halal ila ma ahallahu. Tidak ada kehalalan itu kecuali apa yang dihalalkan oleh Allah, tidak ada keharaman kecuali yang diharamkan oleh Allah, dan tidak ada sistem hidup kecuali apa yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang disampaikan oleh Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala di dalam tafsir beliau, ya, di dalam menjelaskan terkait dengan ayat ini, ya, yaitu kesempurnaan Islam itu sehingga kita tidak membutuhkan sistem lain kecuali hanya sistem Islam saja. Nah, hal ini juga disempurnakan dengan ayat yang lain, ya, potongan dari Quran surah An-Nahl ayat 89. Wa nazzalna 'alaikal kitab tibyana likulli syai' wa hudaw wa rahmah wa busra lil muslimin. Dan telah kami turunkan Alkitab, Al-Quran, yang menjelaskan segala sesuatu dan petunjuk serta rahmat dan kabar gembira bagi orang-orang yang berserah diri. Nah, Imam Ibnu Katsir menjelaskan hal ini terkait dengan wa nazzalna 'alaikal kitab, ya, tibyana likulli syai'in. Yang dimaksud adalah waqala Mujahid, ya, Mujahid berkata kullu halalin wa haramin. Yang dimaksud itu adalah penjelasan segala sesuatu, itu adalah penjelasan tentang halal dan haram, ya, di dalam Alkitab itu, di dalam Al-Qur'an. Nah, oleh karenanya kata beliau, ya, wama annas, manusia itu ilaihi, kepadanya, kepada Islam itu muhtajun, mereka itu membutuhkan, ya, dalam urusan agama mereka dan dalam urusan dunia mereka. Dunyahum wa dinihum. Jadi urusan dunia dan juga urusan agama mereka. Dan juga kehidupan. Kehidupan maksudnya adalah maisah mereka di dunia dan tempat kembali mereka nanti di akhirat. Jadi kebutuhan kita terhadap Islam itu dunia dan akhirat. Kita tidak lagi membutuhkan sistem yang lain kecuali kita hanya membutuhkan sistem Islam itu saja, karena sempurnanya sistem Islam itu. Oleh karena itulah kemudian kita harus memahami tentang Islam, ya. Syekh Taqiyuddin An-Nabhani rahimahullah taala di dalam kitab Nizamul Islam mengatakan definisi tentang Islam itu, ya, ya, beliau mengatakan huwa ad-dinul ladzi anzalahu Allahu ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam litangdimi alaqatil insani bi khaliqihi wa bi nafsihi wa bi ghairihi min banil insan. Jadi agama Islam ini agama yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada nabi kita, ya, Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, litangzim, untuk mengatur hubungan manusia dengan penciptanya, mengatur hubungan manusia dengan dirinya sendiri, dan mengatur hubungan manusia dengan manusia yang lainnya. Dan terkait dengan wa alaqatul insani bi khaliqihi tasmulul aqaid wal ibadat. Dan hubungan manusia dengan penciptanya itu mencakup hubungan akidah dan ibadah. Wa alaqatuhu bin nafsihi, dan hubungan dengan dirinya sendiri tasmulul akhlak, itu mencakup tentang akhlak, kemudian mat'umat, ya, makanan, pakaian. Jadi kalau untuk diri sendiri itu ada hukum-hukum syarak terkait dengan akhlak, terkait dengan makanan, terkait dengan pakaian. Wa alaqatuhu bi ghairi min banil insan, dan hubungan manusia dengan manusia yang lain adalah tasmulul muamalat wal uqubat. Itu mencakup hubungan muamalah dan uqubat, ya, tentang sanksi-sanksi atau perundang-undangan.
Fal Islamu mabda'un lisu'unil hayah, dan Islam itu adalah ideologi atau mabda, ya, sistem kehidupan lisu'unil hayah, dalam setiap aspeknya. Jami'an, ya. Lisu'unil hayati jami'an, ya, dalam seluruh aspek kehidupan manusia. Nah, itulah Islam kita. Kalau kita ditanya apa Islam itu, maka definisinya adalah ini. Ya, pengertiannya adalah ini, yaitu agama yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena agama itu pernah diturunkan kepada nabi-nabi yang lain, maka Islam itu hanya diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk mengatur, ya, mengatur hubungan manusia dengan dirinya sendiri, dengan manusia yang lainnya, dan dengan Allah Subhanahu wa taala penciptanya. Oleh karena itu kalau kita pahami, ya, bahwasanya Islam yang sempurna itu hubungan manusia dengan penciptanya, kemudian ada hubungan manusia dengan dirinya sendiri, dan hubungan manusia dengan manusia yang lainnya, mencakup muamalat dan ukubat. Ya. Nah, disinilah kemudian pada bagian muamalah inilah hubungannya dengan yang kita bahas saat ini. Ya, yang kita bahas saat ini adalah bagian muamalah wabil khusus fil iqtisadi, ya, di dalam perekonomian atau muamalah maliyah. Itu yang kita bahas. Karena muamalat ini banyak. Muamalah ini ada munakahat di sana, ya. Muamalah ini ada tentang ijtimai, pergaulan, ya, ada iqtisadi, ada siyasah, ya, ada politik, ada ekonomi, ya, ini muamalat. Ya. Dan ukubat itu adalah tentang sanksi-sanksi yang diberikan kepada pelanggaran-pelanggaran hukum syariat. Nah, inilah adalah Islam, dan paling banyak sebenarnya pembahasan hukum-hukum syara itu ada pada bagian yang biru ini, yaitu alaqati bi ghairihi min banil insan, hubungan manusia dengan sesama manusia yang lain. Nah, kalau kita ingin belajar tentang Islam, ya tentu kita harus belajar keseluruhannya, bagaimana akhlak dalam Islam, bagaimana makanan di dalam Islam, bagaimana berpakaian di dalam Islam, ya. Bagaimana cara yang beriman yang benar, bagaimana beribadah yang benar. Ini semua harus kita pelajari. Kenapa? Ya karena Allah memerintahkan kita, ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis-silmi kafah. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah ke dalam Islam secara kafah. Nah, apa maksudnya Islam secara kafah? Ya berarti kita harus mengerti seluruh aspek yang terkait dengan kehidupan kita. Sebagai seorang dokter misalnya, ya, kalau ingin menjadi dokter, tentu saja kita harus memahami bagaimana hukum-hukum Islam di bidang kedokteran. Bagaimana pengobatan, bagaimana interaksi dengan lawan jenis saat pengobatan, dan seterusnya. Ya, itu harus dipahami agar kita tidak jatuh kepada keharaman di dalam pengobatan. Nah, penting kemudian untuk belajar hal-hal seperti itu. Bagaimana menjadi seorang dokter yang menerima pasien, bagaimana menetapkan upah dalam mendiagnosa dan seterusnya, itu ada aturan hukum di dalam muamalah, ya, termasuk di dalam pengkajian ijaratul ajir am, ya, masuk dalam pengkajian tentang mempekerjakan pekerja dengan keumuman. Nah, itu ada pembahasan khusus di dalam Islam. Nah, pembahasan kita kali ini lebih makro, yaitu membahas tentang bagaimana sebenarnya Islam mengatur tentang kesehatan. Ya. Baik, saya lanjutkan. Nah, bagaimana pandangan Islam tentang kesehatan? Yang pokok, ya, bahwasanya Islam itu memandang terkait dengan kesehatan itu sebagai kebutuhan pokok publik. Ya. Baik dia Muslim maupun non Muslim itu tidak dibedakan di dalam Islam. Ya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man asbaha minkum mu'afan fi jasadihi, aminan fi sirbihi, indahu qutu yaumihi, fa ka'annama hijat lahu dunya." Ya. Barang siapa yang di pagi harinya dia bangun, ya, sehat badannya, aman jiwanya, ya,
kemudian dia memiliki makanan untuk hari itu, maka seakan-akan dia itu telah menikmati lezatnya kehidupan dunia. Nah, dalam ayat ini disandingkan, ya, Islam menyandingkan antara kesehatan badan, keamanan dengan kebutuhan pokok yaitu makanan. Nah, itu menunjukkan bahwasanya kesehatan itu adalah bagian dari kebutuhan pokok di dalam Islam. Ya. Kemudian di dalam kitab yang ditulis oleh Abdurrahman Al-Maliki dalam kitab As-Siyasatul Iqtisadiyah Al-Muslah, ya, sistem perekonomian yang agung, beliau situ menyebutkan amma ma hiya hadhil hadatil asasiyati fa innaha fin nadri syar'i al-islami qasmani. Nah, adapun terkait dengan al-hajat al-asasiyah, kebutuhan pokok, yang dimaksud kebutuhan pokok di dalam pandangan syariat Islam itu terbagi menjadi dua. Ya, kebutuhan pokok. Jadi Islam itu memahami, ya, kalau kebutuhan itu adalah kebutuhan pokok, maka ada kewajiban untuk dipenuhi. Itu terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah al-hajatul asasiyah likulli fardin. Kebutuhan pokok untuk setiap individu min afrodir ra'yati bidzatihi, ya, untuk setiap individu rakyat per orangnya. Nah, jadi yang pertama itu adalah kebutuhan pokok individu rakyat. Wasani yang kedua al-hajatul asasiyah lirakyati kulluha. Nah, ini adalah kebutuhan pokok bagi rakyat secara umum, ya, secara keseluruhan. Kalau ini adalah fardi, ya, ini adalah kulli fardin, yaitu orang per orang. Kalau ini adalah rakyat secara keseluruhan. Apa saja bentuknya hajatul asasiyah itu? Nah, amma al-hajatul asasiyah likulli fardin fahiya at-ta'am wal libas wal ma'wa. Jadi yang disebut dengan kebutuhan pokok untuk setiap individu itu adalah makanan, pakaian, ya, dan tempat tinggal. Hiya al-ma'kal wal malbas wal maskan, yaitu makanan, kemudian pakaian dan tempat tinggal. Ini adalah kebutuhan pokok individu-individu. Ya. Kemudian amma mahiyah hadil hajatil asasiyah fahiya al-aman wa tabib wa ta'lim. Dan adapun hajatil asasiyah yang kedua, ya, rakyat kulluha ini itu adalah keamanan, kesehatan dan pendidikan. Jadi di dalam Islam kebutuhan pokok itu ada kebutuhan pokok individu, ada kebutuhan pokok umum. Nah, kebutuhan pokok individu itu adalah makanan, pakaian dan tempat tinggal. Dan kebutuhan pokok umum itu adalah keamanan, kesehatan dan pendidikan. Nah, semuanya harus dipenuhi oleh syariat atau dipenuhi oleh yang ditaklif hukum syara untuk memenuhinya. Oleh karena itulah kemudian terkait dengan al-hajatul asasiyah lirakyati kulluha fa inna asy-syar'a qad ja'alaha 'ala daulati mubasyaratan. Nah, adapun hajat asasiyah untuk rakyat secara keseluruhan, maka sesungguhnya syariat atau syara' itu telah menjadikannya atas daulah negara itu mubasyaratan. Artinya negara itu wajib memenuhinya secara langsung, mubasyaratan. Ini secara langsung. Jadi kebutuhan pokok ini yang bentuk yang kedua, yaitu tentang kesehatan, keamanan, dan pendidikan itu adalah tanggung jawab negara secara langsung, ya, tidak boleh diwakil-wakilkan. Ya. Wa ja'ala min mas'uliyah tawfirul hajatil asasiyah li rakyati kulluha. Dan menjadikan itu tanggung jawab pemenuhan hajat itu atas rakyat secara keseluruhan. Rasulullah SAW bersabda, ini dalil yang dikemukakan oleh beliau Syekh Abdurrahman Al-Maliki dalam kitab tersebut, al-imamu ra'in wa huwa mas'ulun an ra'iyatihi.
Imam atau khalifah itu adalah ibarat ra'in, ya, pengurus, pengembala, dan ia bertanggung jawab an ra'iyatihi terhadap rakyatnya. Nah, tanggung jawab itu kemudian diberikan kepada seluruh aspek, ya, bahwa negara itu bertanggung jawab. Nah, terkait dengan al-hajat al-asyasiyah, ya, lirakyah kuluha itu mubasyaratan. Nah, dia bersifat langsung, tidak kemudian dipindah tangankan. Nah, karena itulah Islam meletakkan dinding yang tebal, ya, antara kesehatan dan kapitalisasi serta eksploitasi kesehatan. Sebagaimana yang terjadi saat ini, ya. Kesehatan itu menjadi bisnis yang luar biasa, baik bisnis obatnya maupun bisnis pengobatannya, ya. Obat jelas para produsen obat, produsen vaksin dan seterusnya itu memiliki kepentingan. Karena apa? Karena jiwa kapitalismenya itu. Ya, sehingga kemudian mereka mengeksploitasi kesehatan. Ya. Oknum-oknum dokter bisa saja melakukan kemudian diagnosa yang serampangan atau diagnosanya benar, tapi kemudian memberikan obat yang mahal kepada pasiennya, karena pasien tidak mengerti hasil diagnosa itu. Atau bekerja sama dengan pabrik-pabrik farmasi, ya, dengan merekomendasikan obat-obat mereka dalam pengobatan itu, sehingga mereka kemudian dapat beasiswa ke luar negeri dan lain seterusnya. Ya, begitulah cerita yang kami dengar dari seorang ketua ikatan dokter saat di Lampung dulu. Ya, cerita beliau, karena beliau pernah ikut pengajian juga dengan kami dulu di Lampung. Ini ada cerita-cerita juga. Ya. Nah, karena itulah, ya, tidak boleh di dalam Islam itu kemudian menjadikan kesehatan itu sebagai bisnis, ya. Nah, sehingga di masa Rasulullah SAW dan para khalifah sesudah beliau, layanan kesehatan itu diberikan oleh negara secara gratis dan berkualitas. Bukan berarti kemudian dokter yang swasta ataupun rumah sakit swasta tidak boleh berdiri, tidak. Ya, boleh saja berdiri. Tapi negara sudah menyediakan, ya, negara sudah menyediakan layanan kesehatan itu yang gratis dan berkualitas. Nah, kita lihat coba, ya, dari sejarah sejak zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, dari Jabir radhiyallahu an, ba'atha Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ila Ubay bin Ka'ab tabiban faqata'a minhu irqan summa kawahu alaihi. Rasulullah itu pernah mengutus, ya, seorang dokter kepada Ubay bin Ka'ab, ya, tabiban. Jadi bahasa tabiban ila Ubay bin Ka'ab. Ya, Rasulullah itu mengutus tabib, dokter kepada Ubay bin Ka'ab, kemudian dokter itu faqata'a minhu, ya, memotong salah satu urat, ya, Ubay bin Ka'ab. Tidak dijelaskan urat yang mana yang dipotong. Ya. Irkan Suma kemudian melakukan ya, Suma kawahu. Yaitu ini besi panas, ya. Besi panas untuk menghentikan darah. Nah, ini adalah dalil, ya, dalam hadis ini bahwasanya Rasulullah SAW yang bertindak sebagai kepala negara Islam di Madinah saat itu telah menjamin kesehatan rakyatnya secara cuma-cuma, yaitu dengan mengirimkan dokter tadi, ya, kepada rakyat yang sakit tanpa memungut biaya dari rakyat. Jadi Ubay bin Ka'ab tidak disuruh bayar. Negara yang mengirimkannya. Jadi negara yang menyediakan dokter. Kemudian dalam hadis yang lain disebutkan Zaid bin Aslam bahwa kakeknya pernah berkata, "Maridtu fi zamani Umar bin Khattab mardan syadidan fada'a li Umar tabiban." Ya, pahamani hatta kuntu amsun nuwata min siddatil hamiyah. Aku pernah sakit parah pada masa Khalifah Umar. Ya, ini kakeknya Zaid bin Aslam yang sakit parah. Kalau Khalifah Umar memanggil seorang dokter untukku, kemudian dokter itu menyuruh aku diet. Nah, berarti ini sakitnya mungkin sakit yang berhubungan dengan pencernaan.
ya memantang makan makanan yang membahayakan hingga aku harus mengisap biji kurma karena saking ketatnya diet. Ya. Siddah, ketatnya alhamiyah dietnya, suruh puasa. Nah, hadis ini juga itu menunjukkan bahwa Khalifah Umar selaku kepala negara Islam ya, telah menjamin kesehatan rakyatnya secara gratis dengan cara mengirimkan dokter kepada rakyatnya yang sakit tanpa meminta sedikit pun imbalan dari rakyatnya. Ya. Nah, para peserta, Bapak Ibu rahimakumullah, jaminan Islam atas kesehatan ini itu adalah berupa pengadaan layanan, ya, sarana dan prasarana kesehatan. Itu wajib senantiasa diupayakan oleh negara bagi seluruh rakyat. Kenapa? Ya karena ketiadaan sarana dan prasarana itu bisa mengakibatkan terjadinya bahaya, doror, ya, yang dapat mengancam jiwa rakyatnya. Nah, maka menghilangkan bahaya yang dapat mengancam rakyat itu jelas merupakan tanggung jawab negara. Rasulullah SAW bersabda, la dororo wala diroro fil Islam. Tidak boleh ya menimbulkan bahaya mudarat bagi diri sendiri ataupun juga mudarat bagi orang lain di dalam Islam. Nah, oleh karena itulah pada zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Raja Mesir ya mau Kukis itu pernah menugaskan dokter ya kepada Rasulullah. Dia menghadiahkan seorang dokter kepada Rasulullah SAW. Kemudian Rasulullah tidak menggunakan dokter itu untuk dokter pribadi beliau saja, tapi beliau kemudian memfungsikan dokter itu ya sebagai dokter kaum muslimin dan untuk seluruh rakyat. Jadi dokter ini kemudian melayani rakyat secara gratis. Ya. Kemudian ada 8 orang ini suku Urainah ya, salah tulis ya, Urainah baru masuk Islam lalu terserang penyakit limpa. Nah, mereka itu diperintahkan beristirahat ya di pos pengembalaan ternak kaum muslimin itu milik Baitul Mal hingga sembuh dan gemuk kembali. Nah, mereka minum susu unta, air kencing unta karena sebagai obat ya. Nah, itu semua adalah milik Baitul Mal dan mereka tidak diminta membayar ya, mengeluarkan biaya sedikit pun hingga sembuh dan mereka gemuk kembali. Sayyidina Umar radhiyallahu an juga telah membantu suatu kaum yang terserang penyakit lepra di jalan menuju Sam. Jadi tidak melihat lagi siapa muslim ataupun tidak ya. Ketika itu terkait dengan kesehatan, maka khalifah kemudian secara langsung mubasyaratan turun tangan untuk kemudian menyelesaikan atau melayani urusan kesehatan itu. Begitu juga Khalifah Walid bin Abdul Malik memberikan bantuan kepada orang-orang yang terserang penyakit lepra. Nah, ini adalah beberapa cuplikan sejarah ya dari zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya, para sahabat dan juga khalifah setelah beliau. Nah, tambahan referensi ya, karena dia gratis dan berkualitas. Nah, kualitas dokter itu di dalam daulah Islam itu sangat tinggi. Ya. Bagaimana tes yang dilakukan Ad-Daulah terhadap 100 orang dokter calon tenaga medis ya di sebuah rumah sakit Bimaristan. Dari 100 orang yang lulus akhirnya cuma 24 dokter saja. Itu berarti ketatnya seleksi dokter yang dilakukan oleh rumah sakit itu. Ya. Kemudian terkait dengan lokasi terbaik untuk kesehatan bagi rumah sakit. Ini seperti yang dilakukan oleh Khalifah Harun ar-Rasyid ya berdasarkan arahan ahli kedokteran saat itu ya Ar-Razi bahwa pendirian rumah sakit Adud Ad-Daulah atau Bimaristan itu diadakan di pinggir sungai di mana air sungai mengalir melalui halaman masuk ke dalam rumah sakit ya. Nah, ini adalah sarana dan prasarana kesehatan yang kemudian disediakan oleh khalifah ya, agar kemudian bisa mengobati orang-orang yang sakit dan tidak sembarangan. Rumah sakitnya juga di set up begitu rupa ya sehingga membuat orang yang sakit itu nyaman gitu ya. Tidak kemudian menderita dan tidak ada ruangan-ruangan yang berkelas-kelas di dalam rumah sakit. Oh, ini nggak ada duitnya, ini kelas ekonomi.
ini kelas bisnis, ini VIP. Itu tidak ada di dalam rumah sakit Islam. Ya, karena semuanya sama. Baik kaya ataupun miskin, yang dilihat hanya penyakitnya. Jadi mau kaya ataupun miskin itu tetap digratiskan sesuai dengan penyakitnya. Ya. Kemudian rumah sakit di Kairo yang didirikan pada tahun 1248 oleh Khalifah Al-Mansur, kapasitasnya 8.000 tempat tidur. Ya, rumah sakit ini dilengkapi dengan musik terapi untuk pasien yang menderita gangguan jiwa. Setiap hari melayani 4.000 pasien. Jadi kita bisa membayangkan ya, 4.000 pasien yang dilayani setiap hari. Ada 8.000 tempat tidur. Ya, tercukupi sekali ya, jumlah yang ada dengan tempat yang tersedia. Nah, selain memperoleh perawatan, obat, dan makanan gratis yang berkualitas, ya, para pasien juga diberi pakaian dan uang saku yang cukup selama perawatan. Jadi dia tidak berpikir lagi, aduh saya ini sakit, bagaimana saya bekerja, nggak ada pendapatan. Nah, tidak berpikir, kenapa? Karena juga diberi pakaian dan uang. Ya, sehingga mereka itu tidak berpikir lagi, pokoknya sembuh saja gitu, dirawat saja sampai sembuh. Nah, hal ini berlangsung selama 7 abad. Sekarang rumah sakit ini masih ada, digunakan untuk oftalmologi yang diberi nama Rumah Sakit Kolawun. Ya, rumah sakit mata jadinya sekarang gitu ya. Ini masih bisa ditemukan rumah sakit ini ada. Ya, silakan searching saja ya di internet terkait Rumah Sakit Kolawun ini di Kairo. Nah, dalam bukunya The Story of Civilization, ya, Will Durant itu mengatakan tentang khilafah itu menjamin kesehatan dunia. Dia mengatakan bahwa Islam telah menjamin seluruh dunia dalam menyiapkan berbagai rumah sakit yang layak sekaligus memenuhi keperluannya. Yang dimaksud adalah orang tidak perlu bayar di situ. Contohnya adalah Al-Bimarustan atau Bimaristan, ya, ini adalah pengucapan yang berbeda saja, yang dibangun oleh Nuruddin ya, di Damaskus 1160 Masehi. Ya, telah bertahan selama 3 abad dalam merawat orang-orang sakit tanpa bayaran ya, dan menyediakan obat-obatan gratis. Para sejarawan berkata, cahayanya tetap bersinar tidak pernah padam selama 267 tahun. Luar biasa. Semuanya dipenuhi gratis, dikasih uang saku. Pelayanan kesehatannya berkualitas tinggi. Nah, di mana kita dapat itu sekarang? Nah, pertanyaannya adalah, dengan segala macam pembiayaan, baik saran dan prasarana, serta para dokter dan obat-obatan, ya, seluruh fasilitas itu yang ditanggung oleh negara, pertanyaannya, dari manakah dana untuk membiayai dan menggratiskan layanan kesehatan itu dalam Islam? Kalau kayak Indonesia sepertinya nggak bisa gitu ya. Kalau memandang dengan sistem ekonomi Indonesia saat ini yang utangnya saja sudah lebih dari 6.000 triliun, nah ini bagaimana ceritanya gitu bisa menggratiskan ya. Nah, oleh karena itu di dalam negara khilafah itu memiliki kekuatan ekonomi ya dalam menopang seluruh kebutuhan termasuk menjamin kesehatan. Nah, kekuatan ekonomi Islam dalam menopang jaminan kesehatan ini itu karena memang sistem ekonomi Islam itu unik. Unik karena dia berbeda dengan sistem kapitalisme dan sosialisme ya, dan kokoh ya. Kokoh karena memang sudah jelas aturan mainnya di dalam sistem ekonomi Islam, tidak bisa dimasuki oleh kemudian aturan buatan manusia. Allah yang sudah mengatur pembuatan bagaimana jenis harta yang masuk, bagaimana pengeluarannya, pos apa saja dalam pemasukan, pos apa saja dalam pengeluaran, itu sudah ditetapkan oleh syariat Islam. Sudah kokoh. Dan yang membuat ini adalah pencipta manusia yang paling paham tentang diri manusia. Nggak mungkin salah. Nggak mungkin salah tentang pemasukannya dan tidak mungkin salah tentang pengeluarannya. Karena yang membuat aturan main adalah yang paling mengerti bagaimana kondisi manusia dan menyejahterakan ya, sistem ekonominya.
Nah, dana untuk membiayai itu semua berasal dari Baitul Mal namanya. Ya. Nah, sebab itu semua ya tentang kesehatan dan kebutuhan lain-lain itu serta kemudian bagaimana pos pemasukan dan pengeluaran itu bagian dari politik ekonomi Islam. Nah, oleh karena itu Bernard Lewis itu pernah juga mengatakan ya, tentang ekonomi ini, Islam merepresentasikan militer terbesar di dunia saat itu dan perekonomiannya adalah perekonomian yang paling maju, ya, paling baik dan sangat powerful di dunia. Nah, itu perkataan orang-orang non-muslim ya yang dia meneliti sejarah dan objektif terhadap sejarah. Padahal Islam saat itu internasional bahkan interkontinental antar benua, bukan negara kecil. Kalau sekarang kan yang dikatakan oleh WHO paling baik sistem kesehatannya kan Kuba. Ya. Kuba itu paling bagus sistem kesehatannya dan bisa menggratiskan kesehatan. Tapi memang negaranya nggak terlalu besar, kecil gitu. Negara kecil. Dan Kuba itu menerapkan sistem sosialis. Ya, tidak terpengaruh dengan kapitalisme Amerika. Jadi dia attach. Jadi setiap sistem ekonomi yang berdasarkan ideologi itu pasti punya pemikiran gitu ya. Nah, kalau kapitalisme dagang. Nah, kalau sosialisme semua milik negara tuh. Ya. Nah, tapi kalau dalam Islam dia unik. Nah, suatu saat mungkin kita bisa kaji ya dari awal, dari akar sampai daun-daunnya. Ya, bagaimana sistem ekonomi Islam itu mengatur negara. Nah, ini buktinya ya, bukti yang dicatat oleh para sejarawan non-muslim yang objektif menilai sejarah peradaban Islam. Nah, bagaimana politik ekonomi Islam itu sebenarnya? Ya. Nah, di dalam kitab Nizamul Iqtisadi fil Islam yang dimaksud dengan siyasatul iqtisadi, politik ekonomi fil Islam itu adalah penjaminan pemenuhan seluruh kebutuhan asasi bagi setiap individu, isba'an kulian dengan pemenuhan yang sempurna, yang menyeluruh. Nah, jadi di dalam Islam yang disebut dengan politik ekonomi itu kalau kita bagankan ya, politik ekonomi itu yang pertama, sistem itu ada mengatur ekonomi, ada mengatur politik. Ini yang harus kita pahami. Jadi sebuah sistem itu di dalam sebuah negara dia akan mengatur ekonominya, dia akan mengatur politiknya. Ekonomi itu akan bicara tentang anggaran, sedangkan politik itu akan bicara tentang kebijakan atau perundang-undangan. Ya. Nah, keduanya itu akan mengatur hal-hal yang ini, yang utama. Bagaimana membiayai infrastruktur, bagaimana membiayai kesehatan, pendidikan, keamanan, pangan, sandang, dan papan. Nah, politik ekonomi Islam itu mengatakan pemenuhan terhadap ini semua itu ada di tangan negara. Jadi negara wajib nih, tidak boleh kemudian menelantarkan ini. Tidak boleh kemudian sampai rakyatnya menanggung biaya. Kemudian untuk bisa dapat pendidikan, bisa dapat kesehatan terus membayar. Ya. Itu tidak di dalam politik ekonomi Islam. Ya. Nah, yang paling penting dalam politik ekonomi Islam itu yang pertamanya adalah, yang paling pertama dan utama itu adalah konsep tentang kepemilikan harta. Ya, karena kalau tidak menerapkan konsep kepemilikan harta dalam Islam ini nantinya akan seperti kapitalisme yang diterapkan di Indonesia saat ini, nanti kita lihat ya. Jadi dalam Islam itu harta itu seluruhnya di muka bumi ini dan di seluruh jagat raya ini itu milik Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian Allah mengistikhlaf istilahnya, menyerahkan harta itu kepada manusia dengan izinnya. Oleh karena itulah harta milik manusia itu sesuai dengan izinnya Allah Subhanahu wa taala terbagi menjadi 3. Ada izin harta itu untuk dimiliki oleh individu, ada izin harta itu untuk dimiliki oleh negara, ada izin harta itu untuk dimiliki oleh umum. Nah, sehingga di dalam Islam kepemilikan terhadap harta, ya ownership itu ada kepemilikan individu, kepemilikan umum, dan kepemilikan negara. Ya, masing-masingnya ya terkait dengan kepemilikan ini, kalau kepemilikan individu itu berarti adalah izin dari asyari, pembuat hukum, yaitu Allah Subhanahu wa taala kepada individu
untuk memiliki jenis-jenis harta tertentu. Ya, kemudian kepemilikan umum itu adalah izin Allah Subhanahu wa taala kepada komunitas masyarakat sama. Yang mereka itu nanti akan bersama-sama atau berserikat memiliki jenis-jenis harta tertentu. Ya. Dan yang terakhir negara itu juga ada jenis-jenis harta tertentu yang dimiliki di bawah kewenangan seorang khalifah. Nah, dengan pemahaman ini kemudian lahirlah ya politik ekonomi Islam dalam pendistribusian harta. Nah, di dalam Baitul Mal itu ada 3 pos sesuai dengan harta kepemilikan tadi, yaitu pos fai dan kharaj, pos kepemilikan umum, pos zakat. Ya, dan itu semua nanti akan memenuhi kebutuhan pokok individu, kebutuhan pokok masyarakat, membangun industri, infrastruktur seperti rumah sakit dan seterusnya, ya, dakwah jihad, kemudian kebutuhan simpan pinjam dan seterusnya. Itu diatur di dalam pos Baitul Mal. Ini hukum terperincinya ada ya. Ada kitab yang membahas tentang ini, khusus tentang Baitul Mal. Judul kitabnya adalah Al-Amwal fi Daulatil Khilafah. Sistem keuangan di dalam Daulah Khilafah. Nah, itu membahas khusus tentang apa itu pos pai, kharat, apa itu pos kepemilikan umum, zakat, dan seterusnya, bagaimana pengaturan pemasukannya, bagaimana pengaturan mengeluarkannya, dan seterusnya ya. Nah, baik. Disinilah kemudian bagian yang dipenuhi, yaitu pada kesehatan yang kita bahas hari ini. Nah, coba kalau kita lihat di Indonesia, anggaran kesehatan ya secara grafik naik, ya, secara grafik, tapi jumlahnya kan kecil. Ya, ini kesehatan ini 132,2 triliun saja. Ya, kenapa saya bilang kecil? Coba kita lihat bandingkan dengan jumlah penduduk Indonesia 270,2 juta jiwa. Itu kalau dibagi rata saja per orang itu hanya dapat tidak sampai 500.000 per orang per tahun. Atau kalau kita bagi per bulan itu hanya dapat 40.000 per bulan. 40.000 per bulan kira-kira bisa nggak nanggung orang sakit? Bayar satu kali aja datang ke dokter, apalagi kalau dokternya dokter spesialis, nah itu habis itu 700.000 dengan obatnya. Itu sekali datang. Kalau 2 kali datang, ini jelas tidak mencukupi. Kenapa kecil sekali anggaran ini kepada kesehatan? Ya karena memang kebijakannya, aturan perundang-undangannya. Apakah menganggap kesehatan itu sebagai kebutuhan pokok masyarakat ataukah tidak? Apakah kesehatan dipandang sebagai pelayanan negara ataukah kesehatan itu menjadi sesuatu yang bisa dikomersialisasikan oleh negara kepada rakyatnya? Nah, itulah yang membedakan ya, politik ekonominya yang membedakan. Nah, kalau kita lihat postur anggaran ya, postur anggaran kita itu 2020 ya. Pendapatan negara itu 2.233 triliun. Ya, sedangkan pengeluarannya 2.540,4 triliun. Kita pasti bingung. Kenapa pendapatannya kecil daripada belanjanya? Karena memang menerapkan anggaran negatif selalu gitu. Katanya anggaran negatif itu, ini menurut ahli ekonomi kapitalis, anggaran negatif itu bisa memacu kinerja. Jadi kalau orang itu punya utang, itu semangat katanya kerjanya. Nah, ini kan suatu filosofi yang bodoh ya. Jadi setiap tahun pasti negatif karena memang kebijakannya anggaran negatif gitu. Ya pengeluarannya selalu lebih besar daripada pemasukannya. Oleh karena itu jangan heran kemudian utang itu terus bertambah. Ya, utang Indonesia itu nggak akan pernah berkurang, pasti terus bertambah selama sistem ekonomi atau politik ekonominya tidak berubah. Itu pasti akan terus bertambah. Padahal kita itu punya sumber daya alam yang luar biasa banyaknya. Sumber daya alam kita itu luar biasa banyak. Tapi kita lihat penerimaan itu yang paling banyak dari pajak, yaitu 1.865 triliun. Ya. Nah, pajak ini untuk APBN itu sebesar 83,54%. Jadi lebih dari 80% pemasukan
itu semuanya dari pajak. Lalu kemana sumber daya alam kita yang luar biasa banyaknya? Sehingga kita harus luar biasa berdarah-darah istilahnya untuk memperoleh pendapatan 2.000 triliun gitu. Ya, dengan memeras rakyat lewat pajak. Semua dipajakin kan? Apa yang kita pakai dari ujung kaki sampai ujung rambut itu ada pajaknya. Kalau kita punya penghasilan kena pajak. Ya, kita mendatangkan produk, kita menjual produk mau online, offline sekarang ada pajaknya. Yang tidak ada pajaknya apa sekarang? Gitu. Ya, luar biasa, ya progresif dan ekspansif pajak ini. Dan APBN kita itu didanai oleh pajak saja. Sisanya yang non pajak itu hanya 16,64%. Dan pendapatan SDA itu hanya 160,4 triliun. Kecil sekali. Ya, kecil sekali. Sedangkan kalau di dalam Islam, SDA ini itu haruslah tidak boleh diserahkan kepada swasta, tapi di negara kita itu semua diserahkan kepada swasta. Sangat kecil kemudian dikelola oleh negara kita sendiri. Ya. Ada 10.922 perusahaan minerba. Ya, mereka hanya harus bayar royalti saja. Di tahun 2014 mereka hanya bayar 18,5 triliun. Bisa tergambar kenapa kecil ya? Ya karena memang diambil oleh perusahaan-perusahaan swasta, baik swasta dalam negeri maupun swasta asing. Ya. Kemudian coba kita lihat siapa yang menguasai minyak. Ya. Siapa yang menguasai minyak? Nah, lifting minyak itu 40%-nya Chevron. Nah, Pertamina itu hanya 15-20%. Kemudian ada ConocoPhillips, Inpex dan lain-lain. Kemudian gas. Gas ada ConocoPhillips. Pertamina hanya 12%. Ya. Pertamina ini pun kemudian sebagian sahamnya dimiliki juga oleh swasta. Ya. Jadi tidak murni juga kemudian milik bangsa Indonesia. Gitu. Ya. Dan seterusnya. Ini luar biasa penguasaan perusahaan-perusahaan asing sehingga membuat tadi kenapa pendapatan dari SDA kita itu kecil. Ya. Pendapatannya hanya 300-an triliun. Ya, itu kecil sekali. Ini sudah gabungan ya antara royalti bagi hasil dan pajak-pajak. Pajak-pajak perusahaan ini. Nah, itu dapatnya ya segini. Coba kalau kita lihat di dalam sistem ekonomi Islam tadi ya, ketika kita bahas ini. Nah, satu saja sebagai contoh, satu perusahaan tambang, Freeport, yang membuat gunung menjadi kawah besar seperti ini. Ya, luar biasa, ini gunung asalnya ya. Kemudian dikeruk setiap hari. Ya, Freeport ini. Dari hasil tembaganya saja itu bisa 28 triliun per tahun. Itu hanya hasil tembaganya saja. Kemudian hasil emasnya itu 19,4 triliun. Ini belum peraknya, ada perak. Jadi setiap ton metrik ton dari biji kerukan ini itu di dalamnya ada emas, ada perak, ada tembaga dan ada mineral lain yang tidak dipublikasikan kan. Nah, yang dipublikasikan kan tembaga emas gitu. Nah, itu saja kalau dari tembaga dan emasnya saja di Freeport ini itu 48 triliun per tahun atau setara 132 miliar per hari ini yang diambil. Ini harusnya milik umat. Ya, tambang itu adalah milik umat. Kepemilikan umum tidak boleh dimiliki swasta, ini dimiliki swasta. Ya. Seluruh hasilnya itu adalah untuk umat. Nah, kalau dari sini saja harusnya pendapatan sumber daya alam kita itu luar biasa besar. Ya. Nah, ini misalnya ya, saya contohkan potensi hasil tambang Indonesia. Ini hasil penelitian yang saya kutip.
ya bahwa ini adalah hasil tambang Indonesia. Kalau kita ambil emasnya saja, produksi rata-rata per hari itu adalah 126,6 ton. Ya. Nah, harga emas misalnya 800.000 per gram, maka ada 100 lebih triliun yang kita hasilkan dari potensi hasil tambang ini. Ini baru emas. Kita punya 10 sumber daya minerba dan migas, ya. Itu ada 10 yang paling besar di Indonesia. Dan itu semua diproduksi di Indonesia, tapi lebih banyak ya dikuasai oleh swasta. Potensi hasil laut, laut itu adalah milik umum. Oleh karena itu, ya, potensi hasil laut ini juga bisa menjadi masuk ke dalam pos kepemilikan umum di dalam Baitul Mal. Nah, diperkirakan potensi hasil laut itu adalah 82 miliar per tahun. Nah, itu berarti ada 1.148 triliun per tahun. Kalau ini dikelola dengan benar dan fokus, ya kita tidak perlu pajak. Ya, kita tidak perlu mempajak-pajaki. Kenapa? Dari sumber daya alam dan hasil potensi laut, belum lagi hutan dan sumber daya alam lainnya, itu kita bisa mencapai 4 sampai 5.000 triliun lah setahun. Ya, itu luar biasa. Jumlah yang luar biasa. Ya, bisa 2 sampai 3 kali pendapatan kita saat ini di APBN. Ya. Coba kita lihatnya, potensi pos kepemilikan umum Indonesia yang 10 jenis sumber daya alam yang luar biasa banyak di Indonesia. Minyaknya saja ada 3,8 miliar barel. Ini cadangan, ini sudah terbukti berarti. Ya sudah. Kalau sumber daya alam ini yang dikira-kira, ya. Kemudian gasnya triliun, ya, jumlahnya 39,49 triliun. Kemudian batu bara kita punya banyak sekali, tembaga kita juga punya banyak sekali. Nah, nikel ini sebenarnya harganya sangat mahal, ya. Kalau dengan jumlah yang sangat banyak ini, untuk nikel ini sebenarnya akan masuk pemasukan yang luar biasa besar. Nah, dari SDA ini saja kalau dihitung itu udah puluhan triliun yang bisa didapatkan. Ya, kalau ini dikelola dengan benar. Itu puluhan ribu triliun, ya puluhan ribu triliun setiap tahun. Nah, kita tidak memerlukan sebenarnya pajak-pajak itu, selain pajak itu dalam Islam juga diharamkan sebagaimana pajak yang ada sekarang itu. Nah, ini hanya gambaran saja kepada kita semua. Kenapa kemudian anggaran kesehatan itu tidak bisa menggratiskan seluruh penduduk Indonesia itu? Ya karena anggarannya hanya sebegitu saja. Kenapa jadi kecil? Ya karena memang APBN-nya selain kecil juga tidak berpihak kepada rakyat dari sisi kebijakan-kebijakannya. Itu yang mengakibatkan kemudian potensi besar sumber daya alam Indonesia itu bukan untuk rakyatnya, tapi kemudian dikuasai oleh asing. Nah, saudara-saudara semua, rahimakumullah, jadi kesimpulan kita, nah, Islam itu mengatur seluruh aspek kehidupan manusia sebagai agama yang sempurna. Kesehatan dalam Islam dipandang sebagai bagian dari kebutuhan asasi seluruh rakyat. Sehingga dengan demikian, maka negara Islam atau khilafah itu wajib memenuhi dan memberikan layanan kesehatan terbaik dan gratis kepada rakyatnya. Karena itu adalah kebutuhan asasi. Ya. Nah, sumber pembiayaannya agar itu bisa terlaksana, itu datang dari 3 pos Baitul Mal, yaitu pos paya kharaj, pos milik umum, dan pos zakat. Nah, pos milik umum saja tadi saya sudah sampaikan, itu bisa menghasilkan puluhan ribu triliun kalau sumber daya alam itu dikembalikan kepada umat. Belum lagi pos pay dan kharaj, ya, dan pos zakat. Nah, itu luar biasa potensi dalam membiayai seluruh kebutuhan rakyat, ya, sehingga bisa memberikan kesehatan gratis, pendidikan gratis, ya, sebagai wujud dari pelayanan negara kepada rakyat. Nah, itu tidak akan bisa tercapai selama politik ekonomi yang digunakan adalah politik ekonomi kapitalis, apalagi sosialis. Ya, ini hanya bisa tercapai kalau politik ekonominya menggunakan politik ekonomi Islam. Demikian Allah a'lam bishawab. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih banyak dokter, terima kasih banyak Ustadz atas
ceramahnya tadi, atas materi yang telah diberikan kepada kami, sangat luas dan mungkin bisa bermanfaat buat kita semua. Dan di sini saya mempersilahkan kepada audiens semua, bagi yang ingin bertanya, bisa raise hand terlebih dahulu atau bisa juga dengan menuliskannya di kolom komentar dari sekarang. Silahkan. Bagi yang langsung mau bertanya bisa raise hand, bisa juga melalui kolom komentar. Baik, mungkin sambil menunggu audiens mengetik Ustadz, atau sambil menunggu audiens mempersiapkan pertanyaannya, saya ingin bertanya Ustadz, jadi bagaimana di era modern ini kan, bagaimana caranya supaya politik ekonomi di Indonesia ini sesuai dengan dengan ajaran Islam gitu? Apakah itu akan bisa terjadi atau bagaimana gitu, Dok, agar supaya politik ekonomi di Indonesia ini sesuai dengan yang diajarkan oleh Nabi gitu? Itu bagaimana ya, Dok? Terima kasih. Ya, jadi begini, politik ekonomi itu hanya bisa diterapkan oleh negara karena dia berupa kebijakan. Dia berupa kebijakan. Oleh karena itu, selama negara tidak mau mengambil sistem dan politik ekonomi Islam itu, maka selama itulah kemudian tidak bisa dilaksanakan. Nah, oleh karena itu, sebagai setiap muslim, ya, sebagai seorang muslim, kita semua punya kewajiban. Ya. Kewajiban apa? Ya, kita sedang melihat kemaksiatan. Ketika sistem politik yang diterapkan itu bukan politik Islam, sesungguhnya itu adalah kemaksiatan akbar, kemaksiatan yang besar. Kenapa? Karena dengan itu, ya, harta-harta yang ada itu dimiliki atau dimakan dengan cara yang batil, sebagaimana tadi dibacakan oleh Qori, ya. La ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Janganlah kalian memakan harta di antara kalian secara batil. Nah, ketika tidak menerapkan politik ekonomi Islam di dalam masalah sumber daya alam, itu sesungguhnya mereka sedang memakan harta dengan cara yang batil. Harta siapa yang dimakan? Itu harta milik umat. Ya, sumber daya alam itu milik umat, sehingga mereka memakan harta milik umat. Nah, itu adalah kebatilan, ya, kemaksiatan. Apalagi kemudian itu mengakibatkan kesengsaraan bagi masyarakat. Nah, itu dosanya berlipat-lipat. Dan itu semua adalah sebuah kemaksiatan, kemungkaran. Dan kita sebagai seorang muslim punya kewajiban ketika melihat kemungkaran, man ra'a minkum mungkaron, ya. Siapa saja yang melihat kemungkaran, falyughayyiru biyadihi, maka hendaklah dia merubah dengan kemampuannya. Ya, kalau dia punya kekuasaan, kalau dia punya pengaruh dan seterusnya, maka ubahlah itu dengan kekuatannya. Fa'ilam yastati, kalau dia tidak mampu, ya, abilisanihi, maka dengan lisannya. Ya, seperti sekarang. Dengan lisan menyampaikan, menyadarkan umat, memberitahu mereka, hai umat, bahwasanya kita punya sistem politik ekonomi Islam yang sangat luar biasa, akan mengatur kehidupan kita, mensejahterakan. Itu kalau tidak disampaikan, umat kan tidak paham, umat tidak tahu, umat dijauhkan dari pemahaman. Oleh karena itu tugas kita berdakwah salah satunya adalah menyadarkan umat bahwa kita punya sistem Islam, ya, yang begitu luar biasa dalam mengatur kehidupan. Kenapa luar biasa? Ya karena memang datang dari pencipta kita, Allah Subhanahu wa taala. Jadi kewajiban kita saat ini, kalau kita ingin sistem itu diterapkan di tengah-tengah kita, itu adalah dengan dakwah. Caranya adalah dengan dakwah, menyampaikan kepada umat. Ya, menyampaikan kepada umat. Untuk bisa menyampaikan kan kita harus tahu dulu. Ya, untuk bisa menyampaikan kita harus tahu dulu. Oleh karena itu salah satu yang kami lakukan, ya, di Majelis Iqtisadi wa Tijarah Syar'iyyah itu kami mengadakan kelas ekonomi Islam yang bisa diikuti oleh siapa saja. Karena sesungguhnya ekonomi Islam itu mestinya dipelajari oleh setiap orang apapun profesinya, karena itu menyangkut hajat hidupnya. Ya. Dia tidak peduli profesinya, apakah dia dokter, apakah dia harus memahami bagaimana dia bermuamalah
Ya. Nah, termasuk juga mendakwahi siapapun ya untuk kemudian juga ikut andil di dalam menyampaikan tentang sistem dan politik ekonomi Islam ini. Karena perubahan negara itu hanya bisa terjadi kalau masyarakatnya yang menuntut perubahan. Nah, bagaimana masyarakatnya bisa menuntut perubahan kalau mereka tidak tahu apa yang harus dirubah? Kalau mereka tidak tahu kemana arah perubahannya. Nah, disitulah pentingnya kemudian para ulama, para guru-guru kita menyampaikan ini loh sistem Islam. Jika Anda ingin perubahan, ayo berubahlah kepada Islam. Ya, kalau Anda ingin kebaikan dunia dan akhirat, maka ambillah sistem dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang harus dilakukan. Wallahu a'lam bishawab. Baik, terima kasih banyak Ustadz atas jawabannya. Mungkin sudah cukup jelas. Selanjutnya